Kalau kemarin-kemarin sudah pernah saya prediksi bahwa ada kemungkinan Ruben Onsu akan mencabut gugat cerainya, dan beritanya saat ini di media sosial sudah mengarah ke arah sana sepertinya. Ada kabar-kabar terkait Ruben Onsu yang kemungkinan akan mencabut gugat cerainya. Semoga saja hal ini terwujud ya. Karena sebenarnya Ruben Onsu dengan Sarwenda ini ada chemistry yang begitu kuat. Dari prediksi saya ada kartun The Emperor yang artinya mereka ada perjodohan. Kemudian dari tanggal kelahiran juga ada energi perjodohan, kecocokan. Yang namanya jodoh ini berarti banyak sekali kecocokan di dalam kehidupannya. Dan andai kata sampai berpisah, tentunya akan sulit untuk mendapatkan pengganti yang seperti Sarwenda dengan Ruben Onsu ini. Juga akan sulit move on, karena apa? Karena ikatan batin mereka sebenarnya sangat kuat dari energi alamnya. Makanya saya nggak segan-segan kala itu hampir setiap hari memprediksi rumah tangga Ruben Onsu dengan Sarwenda. Harapan saya semoga tayangan saya ini ditonton oleh mereka dan bisa dijadikan masukan-masukan di dalam hidup mereka. Karena kalau dilihat dari tanggal lahirnya mereka, ada chemistry yang sangat kuat sekali. Terus kita beralih ke Paula dengan Baim Wong yang rumah tangganya saat ini juga ada masalah, ada ketidakharmonisan dan lain sebagainya. Kalau dari Ruben dengan Sarwenda ada kemungkinan mereka bisa baikan kembali. Tapi kalau dari dari Baim dengan Paula ini sepertinya sangat sulit. Ada potensi perceraian yang begitu besar di depan mata. Tapi yang namanya prediksi bisa diantisipasi ketika mereka mau berusaha. Cuman dari karakter mereka berdua, Baim dan Paula ini orangnya sangat-sangat luar biasa kerasnya. Ibaratnya kayu kalau ditekuk malah putus. Nah, jadi seperti itu. Tapi mari kita bedah dari tanggal kelahiran mereka berdua. Ada prediksi seperti apakah di angka-angka kelahirannya? Mari kita mulai dari angka kelahiran Baim Wong. Baim Wong lahir tanggal 27 April 1981. Angka kehidupannya di angka 5. Nah, angka 5 ini karakternya seperti apa sih? Angka 5 ini memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Keras kepalanya juga luar biasa. Paling keras kepala di antara angka kehidupan yang lainnya ini adalah angka 5. Karena kekerasan kepalanya ini dia dipenuhi dengan masalah-masalah di dalam kehidupannya. Apalagi angka 5 ini adalah angka yang nggak suka dikekang. Inginnya bebas merdeka dan lain sebagainya ya. Nah, di angkanya Baim Wong ini juga ada angka di mana kesibukannya harus sesuai dengan rencananya. Ketika ada masukan-masukan, dia susah untuk menerima. Ini loh yang paling bagus rencana saya dan lain sebagainya. Tapi ketika ada masukan belum diteliti, belum dikaji, sudah menolaknya. Ini untuk Baim Wong ya. Jadi rencana-rencananya harus sesuai dengan pola pikirnya, sesuai dengan keinginannya dan lain sebagainya. Nah, disinilah juga akan menjadi pemicu adanya kalau kerjasama dengan seseorang atau kalau berumah tangga. Harus sesuai dengan keinginannya. Tentunya juga sulit di sini. Apalagi angka 5 ini adalah angka yang sangat-sangat keras kepala dan super ngeyel kalau dibilangi. Ya, angka 5 ini sama dengan angkanya Ria Ricis. Walaupun sama-sama di angka 5, tentunya karakternya juga ada perbedaan. Karena dari angka-angka yang ada di dalam segitiga ini juga berbeda dengan Ria Ricis ya. Cuman garis besarnya ada persamaan kalau ada kekerasan kepala, juga sulit untuk diajak komitmen dan lain sebagainya. Ini untuk angkanya Baim Wong ini. Untuk angkanya Paula
Paula lahir tanggal 18 September 1987. Angka kehidupannya di angka 7. Angka 7 ini memiliki pertolongan yang luar biasa. Kalau ada masalah, ada saja orang yang membantunya. Nah, angka 7 ini pembawaannya feminim, tutur katanya lembut, tapi menuntut adanya kedetilan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus begini, harus sesuai ini, dan lain sebagainya. Dan angka 7 ini juga sosok yang yang selalu menuntut kesempurnaan. Nah, disinilah ada tolak belakang dengan Mbak Im Wong. Kalau Mbak Im Wong kan menuntut kemerdekaan, kebebasan, sedangkan Paula ini menuntut adanya kehidupan yang teratur, yang harus sesuai dengan tatanan norma dan lain sebagainya. Di angkanya Paula itu. Nah, Paula ini memiliki jiwa bisnis yang luar biasa. Sebenarnya bagus untuk diajak bisnis. Kalau Paula juga memiliki penggemar yang banyak. Sangat cocok untuk berbisnis karena memiliki pengikut yang luar biasa ya untuk Paula ini. Cuman Paula ini riskan sekali ditikung orangnya. Ada angka-angka penikungan di dalam hidupnya dan ini harus diwaspadai oleh Paula. Nah, yang menyamakan dari Paula dengan Mbak Im Wong ini adalah ada angka 8448 di luar garis segitiga ya, yang artinya akan ada orang luar yang berusaha untuk membuat kehidupannya menjadi tertekan di sini. Pengaruh-pengaruh luar seperti itu, baik dari Mbak Im Wong maupun dari Paula. Jadi angka 48-nya di luar dari angka segitiga. Jadi pengaruh-pengaruh luar ini bisa membuat kehidupannya menjadi kurang bagus ya. Sayangnya juga angka 48 ini juga ada di angka pernikahan mereka. Nah, mengapa di awal saya bilang ada potensi mereka bercerai? Karena itu tadi di angka segitiga, di angka kelahirannya ada angka 48 teman-teman. Sangat-sangat disayangkan. Angka 48 ini juga ada di angkanya Ria Ricis dengan Tengku Rian. Makanya mereka pada akhirnya bercerai karena memang sudah ada ketidakcocokan di dalam rumah tangga. Demikian juga untuk Paula dengan Mbak Im Wong. Ada ketidakcocokan di dalam rumah tangga ketika dipaksakan pun. Yang terjadi juga mungkin saat ini bisa menunda dengan perdamaian. Tapi lainnya nanti akan muncul kembali masalah-masalah ketidakcocokan di antara mereka berdua. Ada angka 48 soalnya. Dan angka 48 ini angka dari pernikahan mereka, juga angka di luar pernikahan mereka. Jadi masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga Mbak Im Wong dengan Paula ini sangat luar biasa ketidakcocokannya. Ya, makanya saya tadi bilang ada potensi perceraian di rumah tangga Mbak Im Wong dengan Paula ini. Tapi yang namanya prediksi ini bisa diantisipasi misalnya dengan kesabaran, dengan saling pengertian, dengan saling mengasihi, tidak meninggikan egonya, tidak gampang marah-marah dan lain sebagainya, dan harus ada komitmen dalam rumah tangga mereka. Ya. Untuk Mbak Im Wong yang namanya seseorang yang sudah menikah tidak bisa bebas merdeka semau gue. Kemudian yang Paula yang namanya rumah tangga kalau dituntut kesempurnaan itu juga susah. Karena yang namanya karakter masing-masing orang berbeda-beda. Jadi di sini harus ada saling melengkapi, juga saling mengerti bahwa karakter pasangan saya seperti ini, karakter dia seperti ini. Ambillah jalan tengah agar rumah tangga bisa saling menghargai dan saling menyayangi. Kemarin di prediksi tarot saya sebenarnya Mbak Im Wong dengan Paula ini masih ada kondisi untuk berbaikan. Ya, ada kondisi untuk berbaikan karena memang lebih karena prinsip-prinsip hidup mereka yang membuat mereka ini berantem. Selagi tidak ada KDRT, selagi tidak ada perselingkuhan, sebenarnya rumah tangga ini masih bisa
dibina dengan rasa saling pengertian, saling mengalah dan lain sebagainya. Cuman ya itu hanya sementara. Karena ketidakcocokan ini membuat mereka sering berantem di dalam hubungan rumah tangga. Ada saja yang merasa nggak cocok, masalah kecil jadi besar dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal ini juga sangat-sangat tidak bagus ya teman-teman. Sangat-sangat tidak bagus sekali dalam hubungan rumah tangga mereka. Nah, untuk Paula juga begitu. Andai kata nanti misalnya bercerai dengan Pak Imbong, waspadai adanya penikungan di dalam hidupmu. Karena di kartunya, karena di angka kelahirannya ada angka penikungan. Bertemu dengan seseorang yang menikung dari belakang. Menikung dari belakang ini bisa karena perselingkuhan, atau bisa juga dalam bisnis kamu dimodusi atau dibohongi seseorang. Ya, untuk Paula seperti itu. Dan untuk Mbak Imbong angka 5 ini harus hati-hati. Angka 5 ini gampang terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sedangkan di angkanya Mbak Imbong di luar segitiga tadi ada angka 48. Lingkungan luar yang bisa mempengaruhi hal buruk pada Mbak Imbong. Jadi hati-hati dalam pergaulan dimanapun kamu berada. Angka 5 ini angka yang gampang sekali terpengaruh dengan hal-hal di dalam lingkungannya. Kalau dia bertemu dengan orang jahat, berkumpul dengan orang jahat bisa menjadi jahat. Tapi kalau bertemu atau berkumpul dengan orang baik bisa akan menjadi baik. Nah, untuk Mbak Imbong kelemahannya di situ. Ya, mudah terpengaruh dan mudah terombang-ambing, juga keras kepalanya ini minta ampun. Jadi hal ini perlu dikoreksi ya. Jadi teman-teman kalau sudah melihat angka kelahirannya ini, kita jadi tahu ya kelemahan dan kelebihannya seperti apa, sehingga baik Paula maupun Mbak Imbong bisa untuk introspeksi diri. Oh, ternyata saya karakternya seperti ini. Kayak Paula kan menuntut kesempurnaan, hal sedetail pun akan diperhatikan. Ya, makanya di sini juga untuk Paula hal itu juga bagus, tapi belum tentu bagus untuk pasanganmu seperti Mbak Imbong yang orangnya suka kebebasan, nggak mau diatur dan lain sebagainya, apalagi keras kepala. Jadinya ya sering terjadi benturan dan clash di dalam hubungan rumah tangga. Jadi seperti itu ya. Semoga saja mereka bisa baikkan kembali, walaupun di sini ada angka-angka yang kurang bagus yang berpotensi ke arah perceraian. Tapi yang namanya manusia itu berhak memutuskan hidupnya, ya, berhak memulai kehidupannya lebih bagus lagi dengan tentunya usaha-usaha dan kesabaran dan saling pengertian. Mari kita lihat di sini bagaimanakah kondisi rumah tangga Paula dengan Mbak Imbong saat ini. Kalau kemarin itu saya prediksi mereka masih jalan di tempat, belum ada perkembangan-perkembangan yang signifikan, walaupun sebenarnya dari pertengkaran yang saat ini mereka masih bisa dibenahi rumah tangga mereka. Ya, mari kita lihat di sini bagaimanakah kondisi rumah tangga Mbak Imbong dan Paula saat ini. Ada the moon. Masih ada kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan yang terjadi dalam hubungan Paula dengan Mbak Imbong. Jadi hubungannya masih tidak bagus, masih saling curiga, masih saling merasa saling tersakiti kayak begitu. Ada pedang satu. Pedang ini simbol dari pemikiran, pedang ini juga simbol dari adanya konfrontasi, dan pedang ini juga simbol dari adanya niatan. Ada perasaan yang tersakiti ya ini. Kemudian di sini ada simbol pedang yang artinya sepertinya mereka berdua ini masih ada gejolak di dalam hatinya yang masih belum bisa saling mengerti, belum bisa saling memaafkan di sini. Ada perencanaan sebenarnya. Sebenarnya ini kartu yang positif ya. Ada simbol perencanaan kegigihan untuk masa depan. Selanjutnya,
Masa lalu ini sepertinya kejadian dari masa lalu yang selalu diingat-ingat. Yang namanya rumah tangga pasti ada masalah-masalah ya teman-teman. Kalau masalah di masa lalu selalu dibawa-bawa, diingat-ingat, jadinya ya kurang bagus juga untuk rumah tangga. Selanjutnya ada simbol orang meditasi dan di atasnya ada pedang 4. Pedang ini lambang dari masalah yang mereka hadapi. Dan mereka saat ini masih introspeksi diri, masih merenung terkait dari masalah-masalah yang dihadapi. Masalah ini kita lanjutkah atau bagaimanakah? Masih dalam perenungan di sini. Masih dalam introspeksi diri di sini, ya. Semoga saja yang terbaik saja untuk rumah tangga Mbak Imbuang dengan Paula. Ya, apapun yang terjadi, kalian sudah memiliki anak. Nah, tentunya pertimbangkan juga kejiwaan anak kalian, nasib anak kalian, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke Sarwenda dengan Ruben. Bagaimanakah kondisi hubungan Sarwenda dengan Ruben saat ini? Sudah adakah perkembangan yang sangat-sangat positif? Ada 8 koin. 8 koin ini berusaha membenahi, berusaha bekerja keras untuk perbaikan. Nah ini ya, sesuatu yang positif. Selanjutnya, The Empress-nya keluar lagi. Kalau saya memprediksi Ruben dengan Sarwenda, seringkali simbol The Empress ini keluar. Artinya apa sih kartu ini? Artinya mereka ini udah berjodoh. Ruben dengan Sarwenda ini sudah jodoh. Kalaupun mereka memutuskan untuk berpisah, yang ada mereka sendiri yang rugi nantinya. Kehidupannya yang akan didapati tidak akan seindah kehidupan keluarga saat ini. Mereka berjodoh, ya. Makanya itu saya nggak bosen-bosen setiap hari berusaha untuk memprediksi Sarwenda dengan Ruben agar tayangan saya bisa dilihat oleh mereka, dijadikan untuk introspeksi diri dan lain sebagainya. Nah ini ya, memang mereka berjodoh, jadi ada kemungkinan balikan itu sangat luar biasa di sini, energinya sangat besar di sini. Kemudian ada 10 koin, ya, ada 10 koin kecocokan yang mereka miliki. Yang namanya seseorang walaupun udah cocok, pasti dalam rumah tangga ada gesekan, ya. Seperti keluarga Ruben dengan Sarwenda ini, mereka sudah berjodoh, chemistry-nya dapat, kemudian juga ada kecocokan dalam hidup. Tapi kenapa Ruben gugat cerai? Ya karena mungkin emosi sesaat, ya, atau ada hal-hal lain yang membuat dia seperti itu. Ya, puji syukur mereka pada akhirnya sudah introspeksi diri dan ada potensi mereka bisa rujuk nanti. 2 kartu lagi. Memulai sesuatu yang baru, membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Bagus. Cuman di sini juga harap hati-hati. Niatan baikmu, ya, niatan baikmu untuk rujuk. Tapi ada orang-orang yang tidak menyukai hal itu. Nah ini ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang iri dengki pada keluargamu. Makanya di prediksi saya kemarin itu, ketika kamu sampai bercerai, orang-orang ini akan tertawa, akan gembira. Tapi ketika kamu rujuk, orang-orang ini juga akan berusaha kembali untuk gimana caranya kehidupanmu menjadi terpuruk. Nah ini ya, untuk Ruben dan Sarwenda ini harus hati-hati. Dan untuk Ruben dan Sarwenda, kalian kan meyakini bahwa ada serangan-serangan gaib. Nah, ketika kamu terlalu was-was, terlalu khawatir akan serangan-serangan itu yang ada, serangan itu akan begitu mudah masuk di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu sudah mensugesti dirimu, wah saya kena serangan ini, kena serangan ini. Dan kekhawatiranmu itu memudahkan energi kuasa gelap itu masuk dalam hidupmu.
Jadi pikirlah yang positif ya. Walaupun kamu meyakini bahwa kamu kena serangan itu, tapi pikiranmu tetap harus bahagia. Harus positif bahwa ada Tuhan di dalam hidupmu. Nah, tentunya hal ini perlu kamu tumbuhkan di dalam keluargamu. Jangan terlalu was-was, khawatir yang berlebihan akan hal gaib dan lain sebagainya. Karena itu semakin membuat ketertarikan energi gaib itu dengan mudahnya masuk di dalam kehidupanmu. Yang penting kamu sudah berusaha membentengi dirimu, kemudian rajin tirakat, berbuat baik, jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhanmu sesuai dengan keyakinanmu. Yang namanya sebuah keyakinan, semua keyakinan pasti ada doa-doa untuk menolak bala ya. Pergunakanlah itu dengan baik, karena energi doa itu akan membentuk sesuatu yang bisa menguatkan di dalam dirimu.